Selamat sore, ini VT265 ya. Saya ingin diskusi mengenai kondisi ekonomi Indonesia terakhir. Bahwa kita itu sudah tercekik oleh kekeringan likuiditas. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita udah 4 tahun di blokade oleh World Bank, tidak bisa nambah utang. Akibatnya apa? Akibatnya utang negara kita 8.000 triliun itu mentok. Dan tiap tahun kita mencicil utang World Bank itu dengan cara membuat SUN. Jadi ini utang World Bank dibayar dengan surat utang negara yang dibeli oleh masyarakat. Nah, karena SUN itu sudah 4 kali dijual, 4 tahun dijual, ya akhirnya dana-dana di masyarakat itu termasuk Asabri, Bumi Putra, Jiwasraya, ya semua udah termasuk Taspen, itu semua sudah kering kerontang, dibelikan SUN untuk bayar cicilan utang. Setiap tahun 800 triliun, sudah 4 tahun. Nah, dalam kondisi demikian pun, ya, saya sudah mengajukan untuk penjaminan utang negara 10.000 triliun kepada Bank Indonesia. Saya sudah menulis surat, saya sudah diterima suratnya, tetapi belum bisa bertemu, ya. Itu pun ya dengan maksud baik saya membuat penjaminan utang negara. Saya menyampaikannya dengan sopan, dengan baik-baik. Ya. Artinya apa? Artinya ini negara Republik Indonesia ya. Ini negara Republik Indonesia. Kita tidak bisa ngomong itu dengan seenaknya. Lalu ngata-ngatain bahwa inilah nggak becus lah, Kapolri lah begini, Kejaksaan Agung lagi, BIN atau kepentaranya begini. Kita ngata-ngatain orang. Nggak bisa. Walaupun negara Republik Indonesia kekurangan likuiditas, walaupun bangsa Indonesia jatuh miskin, ambruk, sampai sekarat, kita tidak bisa ngata-ngatain dengan tidak sopan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan teman kita, Pak Said Didu ya, dia nggak tahu keadaan gitu loh. Kenapa pemerintah itu mendukung proyek Pantai Indah Kapuk? Kenapa Pantai Indah Kapuk itu mendapatkan proyek strategis nasional? Karena proyek ini dijadikan lokomotif. Kalau dulu ibaratnya kereta cepat Cina itu mengundang investasi utang Cina kepada Indonesia yang sebesar 8.000 triliun untuk keperluan BUMN. Nah sekarang itu kan utang itu udah mencapai gunung ya, dan udah mentok gitu loh. Nah, sekarang utang BUMN itu dipindah ke swasta. Pertama lokomotifnya itu ya lewat Pantai Indah Kapuk. Sehingga pemerintah itu bisa mendapatkan utang swasta dari Cina lewat investasi semacam Pantai Indah Kapuk, PIK 2 atau BSD atau proyek IKN. Itu menjadi lokomotif dari pendanaan investasi swasta dari Cina. Nah, ketika Said Didu itu mengagitasi, memprovokasi, bawa semua umat Islam seolah-olah umat Islam diinjak-injak, akibatnya ratusan truk tanah yang di Teluk Gong itu ada yang dibakar, ada yang jarah, ada yang dicopot pintunya, ada yang dicopot sepeda motornya. Terjadi penjarahan, terjadi anarki. Apa itu yang dimau oleh Pak Said Didu? Apa kita mau anarki? Apa kita mau bubar-bubaran? Apakah kita mau semua truk tanah dibakar aja? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika Said Didu itu ngomong secara provokatif, ya, ada pihak yang dirugikan. Ini bukan negara, bukannya menteri yang dikritik atau pemerintahan yang dikritik, bukan. Ini ada pemilik truk tanah yang truknya dijarah massa ya gara-gara provokasi dari Said Didu. Nah kalau ada 100 truk, satu truk harganya 400 juta, siapa yang membayar kerugian itu? Ya, truknya udah dibakar-bakar massa. Ya, hati-hati. Oleh karena itu kita bersikap. Ini bukan Said Didu lawan Menteri Erick Thohir atau Said Didu melawan Menteri SDM. Bukan. Ini lawan perusahaan. Nah, perusahaan itu menanggung risiko-risiko dari keuangan. Kalau terjadi beban
misalnya 100 truk dibakar di jarah massa, yang ganti rugi siapa? Itu harus dipikirkan. Apapun itu, ya. Seseorang itu berpikir menyampaikan pendapatnya sama dengan berkomunikasi mengikuti tata cakrama, tata bahasa, dan tata komunikasi diplomatis kepada pejabat negara dengan pihak-pihak yang berurusan gitu loh. Sekali lagi ya, dalam kondisi bangsa Indonesia terjepit ya, sampai kita itu kekeringan likuiditas, pun saya berkomunikasi dengan para pejabat dengan sikap sopan, sikap hormat, sikap fatsun, sopan santun komunikasi. Walaupun ini negara Indonesia, pun terdiri dari orang. Ada Pak Luhut, ada Pak Mahfud, ada Pak Sigit, Kapolri, ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Periwarjio, ada banyak orang, sehingga kita bicara itu harus menggunakan tata bahasa, tata komunikasi yang baik, sopan santun, diplomasi, saling menghormati.